Halo guys, kembali lagi bersama informasi berita Indonesia, yang dimana kita akan mencari berita-berita online dan tentunya berita resmi yang ada hari ini atau berita terkini ya. Kita mulai dari CNN Indonesia. Ada apa di sini? Menarik ini. PDIP anggap Anies takuti masyarakat soal perpanjangan PSBB. Ini evaluasi belum, kok sudah disampaikan pada publik mau diperpanjang dan sebagainya. Kan masih ada waktu untuk evaluasi dulu, jangan disampaikan pada publik, akhirnya kan jadi nakut-nakutin publik. Itu akan membuat warga Jakarta tidak tenang, tidak nyaman. Tugas Pak Anies kan harus membuat warga Jakarta tenang, nyaman, dan bukan membuat resah. Diperpanjang pun tidak efektif kalau caranya masih seperti ini. Maka hasil PSBB sekarang harusnya dievaluasi, ditelaah yang mendalam. Hampir pasti PSBB diperpanjang. Oleh sebab itu, ini sebagai satu fase, ini fase pertama, ini minggu pertama. Jadi maksudnya Pak Gembong nih, PSBB sampai tuntas dulu 1 minggu, apakah sudah ada perubahan apa belum ya? Ini menurut pendapat saya pribadi. Dan jika masih sama, PSBB akan diperpanjang oleh Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta, dan kita akan tuntaskan dulu selama PSBB ini. Apabila masih banyak korban atau enggak positif, maka akan dievaluasi oleh Pak Anies sendiri. Ini menurut pendapat saya, dan juga akan diperpanjang. Perpanjang baru wacana, dan itu belum pasti juga. Ini menurut pendapat saya. Lanjut di tempo.co. Ada apa ini? Menarik nih. Perusahaan yang bergerak di bidang keamanan cyber, NTT Ltd, mengumumkan banyak menemukan serangan spam berisi malware trackbot di tengah pandemi virus corona COVID-19. Serangan ini bertujuan mencuri informasi pribadi. Serangan cyber yang berkedok COVID-19 akan terus digunakan sebagai umpan, terutama karena sekitar 2000 situs web bertema virus corona dibuat setiap hari dan kemungkinan akan terus berlangsung selama pandemi, kata CEO NTT Ltd Indonesia. Trackbot yang saat ini menargetkan penduduk Italia berupa email yang mengklaim memberikan informasi perlindungan yang harus diterapkan agar terhindar dari virus corona. Isinya lampiran dokumen dalam format Word
Ketika dibuka, pengguna akan diminta untuk mengklik aktifkan konten untuk bisa melihat dokumen tersebut. Waduh. Jika permintaan itu dilakukan, komputer akan mengeksekusi makro jahat yang mengekstraksi berbagai berkas untuk memasang dan meluncurkan malware. Teman serangan lainnya ada yang menggunakan pengalihan terbuka melalui alamat situs. Secara otomatis pengguna akan dialihkan ke situs target. Serangan tersebut menggunakan malware Raccoon yang bisa menyusup ke 60 aplikasi berbeda untuk mencuri informasi. Anjay, di tengah pandemi gini ada aja yang berbuat jahat. Gimana nih orang-orang ya? Malware kan terbuat dari manusia, virus juga terbuat dari manusia, virus komputer ya. Yang buat malware ini akan mengirimkan email dan juga selanjutnya di suara.com. Ada apa ini? Nih, tahanan polsek. 8 tahanan polsek Kalideres yang kabur berhasil kembali tangkap. Bukannya tobat keluar penjara, malah berulah lagi. Bukan ding, maaf. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombi S Lawat Heru membenarkan pihaknya menangkap 8 tahanan yang sempat kabur dari Polsek Kalideres Jakarta Barat. Ada aja nih. Benar, kami telah menangkap 8 korban. Audi mengatakan dari belasan tahanan yang berusaha kabur, 9 orang yang berhasil keluar dari Mapolsek Kalideres. Sebelumnya 9 tahanan di rumah tahanan Polsek Kalideres melarikan diri dengan cara menjebol tembok. Sama-sama aja nekat banget. Tapi baguslah, udah bisa tangkap lagi ya kan. Ada aja nih orang. Lanjut di Viva News. Ada apa ini? Penjelasan soal 2 pasien COVID-19 di Jatim meninggal usai sembuh. Pasien sembuh kedua yang kemudian dikabarkan meninggal dunia adalah R, warga Kecamatan Brega, Kabupaten Bangkalan, Madura. Ia merupakan pasien COVID-19 pertama di Bangkalan yang dirawat di RSUD Syam Rambu, Bangkalan, dan sudah dinyatakan sembuh. Almarhum diizinkan pulang pada Jumat siang 17 April 2020, namun dikabarkan meninggal pada Jumat. Pasien COVID ini diindikasi perawatannya di rumah sakit bukan karena positif negatif, tapi karena kondisi klinisnya pasien. Jadi ada pasien positif COVID-19 sejak awal, tapi tidak menunjukkan kondisi klinis yang perlu dirawat di rumah sakit ya. Di rumah melakukan isolasi diri. Jadi yang dirawat di rumah sakit itu karena kondisi klinisnya. Itu juga belum tentu karena COVID. Tapi juga belum tentu karena COVID. Karena sebagian besar pasien yang dirawat di RSUD Sutomo yang berat karena ada komorbid penyakit penyerta. Kesimpulannya, jika sudah sembuh, ada penyakit lain yang mengidap di pasien ini sehingga bisa meninggal. Itu aja sih.
Ada apa nih di Kumparan? Anjir, serem banget. Pria di Bogor meninggal saat sholat Jumat rakaat kedua, jamaah panik berhamburan. Jelas lah cu, parah. Pada intinya kami dari pihak desa hanya menerima laporan dari warga ketika sholat Jumat ada warga yang pingsan pertama, tapi itu bukan warga asli desa sebelah barat. Dia adalah warga luar yang ngontrak itu. Asep mengatakan perangkat desa kemudian langsung menghubungi puskesmas setempat. Petugas puskesmas yang datang mengenakan APD. Setelah dicek, pria itu dinyatakan meninggal. Sampai sekarang belum dievakuasi karena memang ada SOP kita menjaga suatu hal kondisi seperti sekarang ini, corona ya. Asep juga mengatakan Kabupaten Bogor bukan salah satu daerah yang menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Harusnya pelaksanaan sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kita sudah menghimbau ya, sudah dari kepolisian sudah, tetapi di masyarakat itu sendiri ada yang paham dan tidak. Ini adalah salah satu dilema juga, kadang-kadang ada jadi pro kontra. Ketika melaksanakan ada yang taat, tidak melaksanakan, bukan hanya kita aja. Udah benar kan pemerintah untuk saat ini melarang sholat Jumat dulu kan, masih aja masjid yang membuka sholat Jumat. Tapi ya gimana gitu loh, udah hampir 4 minggu tidak sholat Jumat sepertinya ini. Ya udahlah, semoga yang terbaik aja. Oke, itu aja berita-berita pilihan dari Informasi Berita Indonesia. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di share kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian itu bisa mengetahui informasi terbaru dari Informasi Berita Indonesia. Komen sepuasnya, kritik dan saran. Terima kasih.